Cerita berawal di Afghanistan, di mana peperangan sengit antara pasukan militer Amerika melawan pasukan Taliban sedang berlangsung. Tapi kala itu Amerika harus menelan kekalahan yang menyebabkan para tentara Amerika mati di medan perang. Di sana, seorang kolonel yang bernama Tom terkena tembakan di kakinya. Lalu datanglah seorang tentara lain bernama Jack Atherton. Dia berusaha menyelamatkan sang kolonel di tengah pertempuran tersebut. Pada saat yang bersamaan, helikopter bantuan pun segera tiba. Kemudian 5 tahun setelah peperangan, terlihat Jack masih dihantui oleh rasa trauma akibat peperangan. Berkat trauma itu, dia pensiun sebagai tentara pasukan khusus dan sekarang beralih profesi menjadi seorang montir. Dia bekerja di sebuah bengkel milik pamannya yang bernama R. Atherton. Setelah bekerja, Jack langsung pulang ke rumah dan bertemu dengan anak laki-lakinya yaitu Weston Atherton dan istrinya yang bernama Ashton Atherton. Namun, ketika sampai di rumah, sambutannya tidak begitu baik. Karena dia sekarang harus menghadapi kabar surat hutang yang mengatakan kalau rumah Jack akan disita. Akan tetapi, Jack meyakinkan Ashton untuk tidak perlu khawatir karena dia akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya, Jack pergi bekerja seperti biasa. Tapi pagi itu sekelompok gangster yang dipimpin oleh seorang pria botak bernama Fresh mendatangi bengkel tersebut untuk menagih uang kepada R. Tidak hanya itu, mereka juga berusaha memalak Jack. Tentu saja Jack menolaknya mentah-mentah. Dan pada akhirnya adu jotos pun tak terhindarkan. Tentu saja Jack unggul dalam pertarungan itu. Tapi seketika Jack terdiam ketika Fresh mengancam akan menembaknya. Sebelum pergi, Fresh juga mengatakan kalau Jack akan menyesali perbuatannya karena telah mencari perkara dengan mereka. Setelah itu barulah R muncul dan menjelaskan permasalahannya. Ternyata sebelum dia membangun bengkel tersebut, R juga seorang gangster yang kebetulan pernah bermasalah dengan kelompok gangster tadi. Di sisi lain, bengkel milik R ini diketahui sedang memiliki masalah keuangan sehingga menunggak biaya keamanan. Jack pun pulang. Sesampainya di rumah, dia dikejutkan oleh Fresh yang baru saja keluar dari rumahnya. Fresh bergegas pergi dari situ, dan ketika Jack masuk ke dalam rumah, dia mendapati anak laki-laki dan istrinya sudah tidak bernyawa dibunuh oleh Fresh. Menyadari kenyataan ini, hati Jack pun hancur berkeping-keping. Pada saat itu juga polisi berdatangan untuk menangani kasus ini. Jack juga diinterogasi oleh polisi apakah dia mengenal pelakunya. Namun, Jack tidak menjawab, malah justru langsung pergi dengan terburu-buru. Polisi kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Jack. Tentu saja, mantan pasukan elit itu langsung mencari kemana si Fresh pergi. Dia berniat untuk membalas nyawa dengan nyawa. Setelah semalaman menyusuri jalan kota, Jack pun akhirnya menemukan mobil milik Fresh yang terparkir di sebuah klub malam. Sontak, dia langsung masuk sambil membawa pistolnya. Tanpa basa-basi, Jack membantai habis satu klub tersebut beserta Fresh itu sendiri. Karena perbuatannya itu, dia harus dimasukkan ke dalam penjara dengan hukuman seumur hidup. 5 bulan pun berlalu. Namun Jack masih belum bisa melupakan kematian anak laki-laki dan istrinya. Hari itu Jack dikunjungi oleh Kolonel Tom, mantan ketuanya di militer dulu, di mana Tom berniat mencari bantuan seorang pengacara untuk mengeluarkan Jack dari penjara itu. Tentunya sebagai balas budi karena dulu Jack pernah menyelamatkannya di medan perang. Namun Jack menolak bantuan Tom karena ia sudah menganggap penjara sebagai rumah barunya. Lagi pula di luar sana, dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Malam harinya, Jack kembali dijenguk oleh seorang pria bernama Sam Ramsey yang juga ingin menawarkan bantuan. Namun, lagi-lagi Jack menolaknya.
Ramsey to what you want. Lalu pada tengah malam saat sedang tidur, Jack diculik oleh dua orang pasukan berseragam hitam. Dan ternyata itu semua adalah ulah Sam. Di mana Sam sangat terkesan dengan latar belakang Jack yang merupakan seorang mantan pasukan khusus yang dipensiunkan secara hormat. Dan dia berhasil membantai sekelompok gangster hanya dengan seorang diri. Ternyata Sam adalah pemimpin organisasi rahasia yang disebut Section 8. Dan Sam berniat merekrut Jack sebagai anggotanya. Namun Jack bersikeras menolak. Namun setelah diyakinkan oleh Sam bahwa ini adalah kesempatan baru bagi Jack untuk mulai hidup yang baru, Jack pun akhirnya setuju. Keesokan harinya Jack langsung dibawa ke sebuah gedung rahasia Divisi 8. Di sana Sam lantas memperkenalkan anggotanya yang lain, di mana Jack akan diberikan identitas baru, rumah, kendaraan, dan keperluan lainnya. Sam lalu menjelaskan bahwa Divisi 8 dibentuk khusus oleh pemerintah secara rahasia. Walaupun tidak tercatat dalam berkas pemerintah, namun organisasi ini sebetulnya difasilitasi oleh negara. Misi mereka kebanyakan adalah membantai para mafia atau penjahat kelas atas yang kebal hukum, termasuk para pejabat korupsi. Untuk bisa bergabung dengan Divisi 8, Jack harus dites terlebih dahulu oleh para seniornya. Mereka berempat bernama Lisa, Ricky, Brownie, dan Roy. Di sini Brown merasa kalau Jack belum siap menjadi anggota Divisi 8 karena ia masih belum bisa melupakan masa lalunya dan ragu untuk menyerang. Namun di sini Lisa berusaha membela Jack. Dia mengatakan bahwa mereka semua dulu juga sama seperti Jack di saat mereka pertama kali direkrut. Singkat cerita, Jack akhirnya mendapatkan misi pertamanya, yaitu merebut berkas skema dari seorang pria bernama Castillo. Diketahui kalau Castillo adalah seorang kontraktor pertahanan yang mendapatkan uang dari menjual senjata milik negara secara ilegal. Namun kali ini Castillo berencana akan menjual skema pembuatan senjata kepada seorang ketua mafia dari Rusia, dan transaksi akan terjadi di Meksiko. Namun untuk mendekati Castillo bukanlah hal yang mudah, karena ia dikawal dengan sangat ketat oleh puluhan pasukan bersenjata lengkap. Lalu Jack bertanya, setelah skema itu didapatkan, apakah yang akan terjadi pada Castillo? Dengan enteng, Lisa menjawab kalau dia juga harus dibunuh, karena misi utama anggota Divisi 8 yang sesungguhnya adalah membunuh. Lisa dan Jack akhirnya sampai di Meksiko. Terlihat mereka berdua sudah berada di tempat transaksi. Kemudian, tanpa banyak ngomong, Lisa langsung menyuruh Jack untuk bergerak mendekati mereka. Di sisi lain, mafia Rusia itu tampak sangat kesal dengan Castillo, karena kedatangannya dari Rusia malah disambut di tempat pembuangan sampah. Ditambah lagi, Castillo terkesan terlalu banyak basa-basi. Mafia itu pun segera meminta skemanya, karena dia ingin segera pergi dari tempat itu. Lalu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Mafia Rusia tentu mengira kalau Castillo telah menjebaknya, sehingga situasi menjadi kacau. Akibat peperangan tersebut, kedua belah pihak pun hancur lebur. Selanjutnya Jack mendekati Castillo yang tengah sekarat. Dia memaksa Castillo untuk segera menyerahkan skemanya, tapi Castillo malah memaki Jack. Tanpa banyak bicara, Jack langsung menembak mati Castillo di tempat. Jack pun mengambil berkas skema yang dibutuhkan dan meninggalkan dua saksi mata di tempat. Di sisi lain, Sam kesal karena Jack meninggalkan dua orang saksi mata saat dia mengambil skema tersebut. Tapi di sini Jack menegaskan kalau dia tidak akan membunuh dua orang gadis yang tidak berdosa. Setelah pertemuan itu, Sam diam-diam menugaskan seorang pembunuh bayaran terbaiknya yang bernama Leonard. Dia ditugaskan untuk membunuh seorang pejabat korup sekaligus pemilik tempat perjudian ilegal. Aksi Leonard kala itu berjalan dengan lancar meski harus baku tembak terlebih dahulu. Lalu No, there's nothing you can say to make it different.
Ketika hendak keluar dari tempat itu, Leonard sempat diserang oleh beberapa penjaga di sana. Tapi dengan mudah Leonard berhasil kabur. Kembali pada Jack yang baru sampai di rumah barunya. Ternyata rumah pemberian Sam itu sangat mewah. Segalanya disediakan oleh Divisi 8. Di sana juga telah terpajang foto Jack saat sedang bertugas di Afghanistan. Seketika dia teringat dengan Kolonel Tom, di mana hanya Jack dan Kolonel Tom yang selamat dari misi tersebut. Setelah itu Jack dan Lisa kembali bertemu di sebuah bar untuk sekedar menghangatkan badan. Mereka saling bercerita tentang hidup masing-masing. Lisa yang ternyata mantan tentara dan Jack yang kesulitan move on dari mendiang anak laki-laki dan istrinya. Keesokan harinya, Sam kembali menugaskan anggotanya untuk mengambil berkas milik seorang senator yang diduga terlibat tindakan korupsi. Singkat cerita, Jack dan kawan-kawannya mulai bergerak. Di sisi lain, terlihat senator itu sedang berpidato di hadapan para pendukungnya. Bahkan dia dikawal oleh pengawal bersenjata dan misi pun dimulai. Alright guys, you got us out here in a fucking land. Lisa menyerang beberapa pengawal yang menjaga berkas-berkas milik senator. Menyadari ruang keamanan telah dijebol, para pengawal pun segera mengamankan senator dan membawanya pergi dari sana. Tapi beruntung Lisa berhasil mengunduh data berkas itu, sementara Jack berusaha mengejar mobil yang membawa senator. Di sini senator memohon agar Jack tidak membunuhnya dengan berkata kalau ia punya anak dan istri, sehingga membuat Jack ragu untuk menarik pelatuknya. Namun inilah yang terjadi. Di malam harinya, Sam menugaskan pasukannya untuk menghabisi Jack di rumahnya. Beruntung Jack lebih dulu menyadari kehadiran mereka dan ia segera kabur dari sana. Kemudian Jack bersembunyi di rumah Kolonel Tom. Lalu Jack menjelaskan bahwa sekarang ia menjadi buronan organisasi Divisi 8. Karena Sam menganggap bahwa Jack tidak berguna bagi organisasinya. Karena pada misi pertama saja, Jack sudah membuat kesalahan dengan meninggalkan 2 orang saksi hidup. Dan pada misi kedua, Jack kembali melakukan kesalahan fatal yaitu ragu membunuh target utama. Di sini Tom menjelaskan bahwa Divisi 8 bukanlah organisasi yang dinaungi oleh pemerintah. Sebaliknya organisasi itu adalah musuh pemerintah yang sudah lama diincar oleh FBI dan CIA. Di akhir perbincangan, Jack meminta uang dan senjata kepada Tom. Sedangkan Sam terlihat mulai khawatir kalau Jack akan membocorkan rahasia organisasinya, karena Jack masih hidup dan berkeliaran di luaran sana. Kemudian Sam kembali menugaskan Leonard untuk membunuh Jack. We need you. Ramsey thinks. Di dalam pelariannya, Jack tanpa sengaja bertemu dengan teman sekolah anaknya yang kebetulan mereka bertetangga. Dan pada saat yang sama terlihat Leonard sedang memantau dari kejauhan, di mana Leonard dengan mudah melacak keberadaan Jack. Di sini teman anak Jack ngomong kalau ia pernah beberapa kali melihat Fresh berbincang dengan sekumpulan orang berpakaian hitam. Dari sini Jack mulai curiga kalau dalang pelaku pembunuh anaknya adalah Sam, karena ciri-ciri orang yang disebutkan oleh teman anaknya sama seperti anggota pasukan Sam yang ditugaskan untuk membunuh Jack. Lalu tiba-tiba suara tembakan dari Leonard memancing kedatangan pasukan polisi. Namun inilah yang terjadi. Kemunculan polisi itu membuat Leonard kehilangan jejak Jack. Kegagalan Leonard dalam membunuh Jack membuat Sam kecewa. Begitu juga dengan Leonard, karena ini pertama kalinya ia gagal membunuh target. Ternyata Jack bersembunyi di tempat Earl. Lalu tak lama kemudian pasukan Divisi 8 datang menyerang. Namun kali ini Jack tak berjuang sendiri, di mana Earl ikut membantunya.
Hingga baku tembak pun tak terelakkan lagi. Karena kehabisan peluru, si musuh lantas menantang Jack bertarung dengan tangan kosong. Come on. Dia hampir saja berhasil membunuh Jack, namun ini yang terjadi. Jack malah dibantu oleh Lisa. Kemudian ia segera membawa Jack bersembunyi ke sebuah tempat, karena di tempat Earth sudah tidak lagi aman. Setelah sampai di sebuah tempat, Jack lantas meminta Lisa untuk pergi. Namun tiba-tiba saat terbangun, Jack sudah berada di hadapan Sam, namun dalam keadaan terikat. Bantuan Lisa ternyata hanyalah jebakan. Jack bertanya kepada Sam kenapa ia tak segera membunuhnya. Lalu Sam menjawab akan ada kejutan untuk Jack, dan inilah kejutannya. Ternyata baru diketahui kalau selama ini Tom juga telah bekerja sama dengan Sam. Bahkan Tom juga yang menyarankan agar Sam merekrut Jack. Jack adalah orang yang sangat tepat untuk hal ini, karena dia seorang pasukan khusus. Bahkan betapa kagetnya Jack, ternyata Sam memang sengaja membantai keluarganya. Hal itu harus dilakukan guna menghilangkan sisi lemah Jack. Namun di tengah misi dugaan Sam ternyata salah. Nyatanya Jack masih memiliki hati nurani, di mana dia menolak membunuh orang yang tidak berdosa. Setelah itu Tom, Sam, dan Lisa meninggalkan ruangan tersebut untuk membicarakan hasil pembagian dari menjual skema dan berkas rahasia milik senator. Setelah itu Sam menyarankan agar Jack segera dibunuh, karena kini Jack hanyalah beban baginya. Tapi tak lama kemudian Tom masuk lagi ke ruangan Jack, lalu melepaskan ikatannya. Di situ dia kembali menegaskan kalau Tom sebetulnya sedang ditugaskan oleh pemerintah untuk meringkus Sam dan komplotannya. Begitu pula dengan keluarnya Jack dari penjara. Itu hanyalah permainan agar dia bisa dibantu oleh Jack dalam misi meringkus Sam. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tom, Jack pun bersedia membantunya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba bel tanda kebakaran berbunyi. Hal tersebut memancing seluruh pasukan Sam menuju ruangan Jack disekap. Tentunya pasukan Sam satu persatu berhasil dihabisi oleh Tom dan Jack. Tak berhenti sampai di situ, mereka terus bergerak untuk menyerang. Sam dan Lisa yang mulai panik dan ketakutan itu lantas menawari Jack sesuatu yang menurutnya tidak akan Jack tolak, yaitu mengambil uang sejumlah $3 juta yang ada di meja untuk membeli kebebasannya. Tapi Jack menolak tawaran itu dan lebih memilih menghabisi Sam dan Lisa yang telah membantai keluarganya. Tapi beberapa detik kemudian, sayang sekali Tom harus tertembak oleh Lisa. Sebelum tewas, Tom sempat meminta maaf kepada Jack karena secara tidak langsung Tom merasa punya andil atas kematian anak dan istri Jack. Di saat lengah itu, Lisa pun muncul sambil menodongkan senjata. Beruntung sudah tidak ada peluru di pistol itu. Hingga pada akhirnya dia tewas di tangan Jack. Sementara itu Sam berhasil kabur dengan uang $3 juta. Jack langsung mengejar Sam. Beruntung Jack berhasil menembak ban mobil Sam sehingga Jack bisa mendekat ke mobil dan menodongkan senjata ke arah Sam. Tapi ketika itu Sam meremehkan Jack karena pasti Jack segan untuk membunuh Sam. Tapi ketika dia belum selesai berbicara, Sam langsung Jack bunuh. Setelah itu Jack bertemu dengan seorang jaksa agung bernama Martin, orang yang telah memberi misi kepada Kolonel Tom. Martin menyampaikan terima kasih dari pemerintah atas bantuan Jack membunuh Sam. Kemudian dia menjelaskan siapa Sam sebenarnya. Ternyata Sam adalah seorang agen FBI sebelumnya, tapi dia dikeluarkan secara tidak hormat dari FBI. Dan sejak saat itulah Sam kecewa dan merekrut para mantan militer untuk bergabung dalam Divisi 8. Organisasi ilegal yang dia bentuk untuk memeras para pejabat korup hingga menjual informasi kotor milik pemerintah. Di akhir obrolan, Martin berkata masih banyak orang seperti Sam di luar sana. Tentunya negara butuh orang seperti Jack untuk memberantas kasus-kasus tersebut. Sebagai imbalan, vonis penjara seumur hidup yang diterima oleh Jack akan dihapuskan. Tapi lagi-lagi Jack menolak tawaran tersebut. Jawabannya tetap sama, dia telah kehilangan tujuan hidupnya. Sebelum pergi, Martin memberikan kartu namanya untuk berjaga-jaga kalau Jack berubah pikiran. Singkat cerita, Jack kembali ke rumahnya.
Akan tetapi ujian belum selesai. Dia mendapati Leonard sudah berada di sana. Kemudian Leonard berkata, sebagai pembunuh bayaran profesional dia tidak ingin reputasinya hancur hanya karena gagal membunuh targetnya. Awalnya Jack diajar habis-habisan oleh Leonard, tapi tokoh utama selalu beruntung. Jack berhasil meraih pistolnya yang terjatuh di lantai, sehingga bisa mengirim Leonard agar bergabung dengan Sam di alam baka. Di akhir film, Jack berada di sebuah bus. Dia kemudian menelepon Martin dan menerima tawaran yang diberikan oleh pemerintah. Dan film pun tamat.